Didukung oleh proses pendinginan gudang amunisi daerah atau Gudmurah di Ciangsana Gunung Putri Bogor telah selesai. Dua minggu jelang Lebaran, sejumlah masyarakat memilih melakukan mudik lebih awal. Halo pemirsa, jumpa kembali bersama saya Prima Alvernia selama 1,5 jam ke depan dalam Kabar Siang dengan informasi menarik yang sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Berikut kita simak, inilah Kabar Siang selengkapnya. Ya, proses pendinginan gudang amunisi daerah atau Gudmurah di Ciangsana Gunung Putri Bogor telah selesai. Saat ini kondisi di gudang 6 sudah aman dan tidak ada potensi ledakan. Gudang amunisi daerah sudah selesai didinginkan pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Kasih Operasi Sudin Penanggulangan Kebakaran Kota Administrasi Jakarta Timur, yakni Gatot Sulaiman, mengatakan panas dari gudang 6 sudah turun pada titik aman setelah sebelumnya di angka 85 derajat. Total pendinginan dilakukan selama 8 hingga 10 jam, dengan pendinginan pertama dilakukan pada gudang 5, kemudian dilanjutkan ke gedung 6 di mana titik ledakan terjadi. Pemadam kebakaran mengerahkan sebanyak 20 unit dari beberapa wilayah yakni Jakarta Selatan, Timur, dan juga Bogor dengan total personil sebanyak 140 orang. Kebakaran hebat terjadi di gudang amunisi Paldam Kodam Jaya, Kecamatan Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Sabtu petang. Dahsyatnya ledakan dan juga kobaran api berhasil melahap satu gudang amunisi di markas Pangdam Jaya di kawasan Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Tim gabungan petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, Jakarta yang tiba di lokasi pun langsung melakukan proses pemadaman. Hingga tadi malam, upaya pemadaman belum bisa dilakukan dikarenakan kobaran api dan dentuman masih terus terdengar hingga tengah malam. Kebakaran ini diduga disebabkan oleh gesekan yang terjadi di salah satu gudang amunisi, yakni di gudang amunisi Paldam Kodam Jaya. Gudang peluru yang di samping Kampung Parung Pinang meledak. Jadi ya, kebakaran yang menimbulkan ledakan di gudang amunisi TNI Angkatan Darat di Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Jawa Barat terjadi sepanjang malam hingga tengah malam. Ledakan terus-menerus terdengar oleh warga. Warga yang panik berkumpul di sepanjang jalan. Ambulan yang dikerahkan terlihat hilir mudik dan juga kendaraan pemadam kebakaran disiagakan di lokasi, tepatnya di depan pintu masuk gudang peluru. Saat kejadian, banyak warga yang panik dan diungsikan ke tempat yang lebih aman. Sejumlah anggota TNI dan Polri juga berkumpul di lokasi kejadian untuk mengamankan dan mengerahkan warga. Mencari keamanan untuk pribadinya, cari tempat aman. Ini radius yang cukup berbahaya, kami juga tidak berani ke sana. Radius suara tadi kedengaran sampai mana coba? ya 3 kilo kedengaran.
Situasi di permukiman warga saat itu gimana tuh, Pak? Ya nggak ada yang pecah sih, mungkin kalau jendela katanya ada yang terkelupas sampai pecel gitu, ada. Retak-retak ada? Ya, Tembok? katanya rumah Uwa ada yang retak. Oh, ada. Ya. Getaran-getaran itu. Ya, getaran-getaran. Tadi pas habis selesai buka puasa atau apa? Pas Ya, lagi buka puasa. Oh, pas buka puasa. Pas buka puasa. Terus warga pada gimana tuh akhirnya? Mengungsi. Karena takut ketimpa, takut ada yang meledaknya keluar gitu kan. Jadi ya udah saya suruh ke rumah depan, ke rumah saya. Kira-kira ada berapa kakak yang mengungsi? Ada ya 40 kakak ada. 40 kakak. Sementara itu, pemirsa, warga sekitar di klaster Visalia Perumahan Kota Wisata, Kecamatan Gunung Putri sempat menemukan proyektil mirip mortir yang diduga berasal dari ledakan gudang amunisi. Petugas dari TNI menyerahkan sebuah proyektil mortir yang diduga berasal dari ledakan gudang amunisi. Benda tersebut ditemukan oleh warga yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Sementara di klaster Visalia Perumahan Kota Wisata, gerbang pun sempat ditutup untuk memudahkan proses penyisiran. Hal ini dilakukan untuk lebih fokus kepada penyisiran benda-benda yang dianggap berbahaya. Dan berikut merupakan lokasi ledakan gudang peluru milik Paldam Jaya di Gudmurah, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pangdam Jaya Majen Muhammad Hasan menerangkan meledaknya gudang nomor 6 amunisi milik Paldam Jaya. Gudang ini berisikan 160.000 jenis amunisi dan juga bahan peledak yang sudah kadaluarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, malam ini saya akan memberikan keterangan tentang kejadian meledaknya gudang munisi daerah Paldam Jaya yang berlokasi di Ciangsana, Kabupaten Bogor. Jadi pada pukul 18.05 tadi ditemukan indikasi adanya asap di gudang nomor 6. Gudang nomor 6 Gudmurah Kodam Jaya ini. Dan ternyata itu terindikasi akan terjadi ledakan. Sehingga anggota segera memberitahukan kepada piket untuk memberitahu kepada masyarakat sekitar bahwa akan terjadi ledakan. Dan memang akhirnya terjadi ledakan di gudang nomor 6 gudang munisi daerah Kodam Jaya ini. Dan gudang munisi nomor 6 itu berisi munisi-munisi yang sudah kadaluarsa dan pengembalian dari berbagai. Dan pemirsa, kami ajak Anda untuk memperbaharui kondisi pasca ledakan. Kali ini kami sudah bergabung dengan rekan-rekan kami. Ada Margareta Novitasari di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kemudian juga ada Felicia Amelinda di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan juga ada Yulinda Tridewi. Tapi sebelumnya pemirsa, kita akan ke lokasi terlebih dahulu karena sudah ada Panglima di sana yang akan menyampaikan informasi untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para insan media, saya akan menjelaskan tentang ledakan yang terjadi di Gudmurah Paldam Jaya. Ledakan terjadi di gudang penyimpanan munisi sisa latihan atau temuan dan munisi-munisi yang sudah expired. Ya. Dan secara sistematis sebenarnya munisi-munisi tersebut akan diledakkan, ya, di disposal, namanya, di Pamempek, tentunya melalui sistematis pemeriksaan dan sebagainya. Dan alhamdulillah pukul 03.45 dini hari api sudah bisa dipadamkan. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan pasca ledakan, Paldam Jaya dibantu oleh satuan
Jihandak dan POM untuk melaksanakan penyisiran dan pembersihan di lokasi ledakan. Kemudian juga satuan teritorial sudah mendata dan mengecek ke pemukiman yang ada di sekitar ledakan, dan diharapkan apabila masyarakat menemukan serpihan atau kelongsong agar dilaporkan ke aparat. Ya. Pak, mau nanya Pak, Ya. kirim dari CNN. Kalau expired berarti amunisi itu ada jangka waktunya, dan jangka waktu itu sebenarnya berapa lama? Itu yang pertama. Yang kedua, bukannya amunisi itu harus ada pemicu terbakarnya Pak, bukan gerakan atau guncangan seperti itu sehingga bisa meledak? Ya, amunisi yang sudah expire itu ada masa berlakunya ya. Jadi biasanya maksimal itu 10 tahun dia, munisi MKK atau MKB namanya, munisi kaliber kecil dan munisi kaliber besar. Setelah dari satuan-satuan itu sudah tidak terpakai dalam masa 10 tahun, dikumpulkan di Gudmurah yang ada di wilayah-wilayah. Kemudian melalui pemeriksaan sistematis tersebut, apabila sudah ada hasil pemeriksaan tersebut akan diledakkan, didisposal. Seperti itu. Yang pertanyaan kedua yang tadi, bukannya amunisi itu harus ada pemicu terbakarnya? Ya, memang kalau sudah expire itu relatif sensitif dia, ya, labil. Dia kena gesekan pun bisa gesekan, kena panas, dia akan mudah meledak. Makanya kita punya SOP penggudagannya itu di bawah tanah gitu ya. Jadi di bawah tanah karena labil tersebut dan sewaktu-waktu bisa meledak ya. Itu SOP kita di penyimpanannya di bawah tanah, kemudian ada tanggul dan jauh dari pemukiman masyarakat. Berarti bisa dikatakan penyebab ini gesekan itu? Bisa dari situ ya. Sementara bisa dari itu salah satunya ya. Tidak ada kecenderungan human error gitu ya Pak ya? Tidak, makanya tadi saya sampaikan bahwa SOP penyimpanannya karena memang itu munisi tersebut labil, jadi di dalam tanah gitu ya. Kemudian pakai tanggul karena mencegah kemungkinan tersebut. Ya masih dicari penyebabnya. Tapi untuk penyebab kemungkinan yang tadi saya sampaikan itu dari gesekan karena labil tersebut ya. Pak, di gudang nomor 6 itu ada berapa jenis amunisi sih Pak? Jenisnya apakah semua MKK atau MKB atau secampur? Ada MKK dengan MKB. Jadi seluruhnya ada berapa ton? 65 ton tonasenya. Jadi makanya kan Kodam Jaya ada beberapa satuan. Dari satuan-satuan tersebut munisi yang SOP-nya munisi yang sudah expired itu dikembalikan ke Paldam Jaya di Gudmurah ini, dikumpulkan untuk diperiksa lagi, diverifikasi, ada langkah-langkah itu sampai dengan akhirnya dia didisposal gitu. Disposalnya di Pamempek, kita punya tempat. Pak, untuk penyelesaian selama ini untuk supaya kejadian ke depan ini tidak berulang lagi, apa sih yang sudah dilakukan untuk dari pihak TNI supaya ke depan ini tidak terulang lagi? Ya, kita akan secepatnya untuk apabila itu sudah terkumpul akan secepatnya diperiksa dan didisposal, itu saja ya. Karena ini kan kita sedang menunggu tahap-tahap tadi itu ya. Tetapi sebelum waktunya disposal sudah meledak. Karena tadi itu sensitif tadi ya, si munisi tersebut. Hitungan kerugiannya berapa? Hitung misalkan ada. Yang tadi itu 65 ton ya, 65 ton sisa pengembalian dari satuan-satuan. Termasuk temuan. Coba ya, nanti kita sampaikan lebih lanjut. Kan tadi dikatakan kalau tim Jihandak juga tengah menyisir ke rumah warga yang terdampak gitu ya. Sejauh ini apakah sudah ditemukan beberapa proyektil atau granat? Kan semalam juga viral ada granat gitu. Ya, ada serpihan pelongsong dan sudah aparat teritorial sudah mendata, mengecek, berkeliling ke pemukiman untuk mengambil sisa-sisa
serpihan tersebut, dan kita juga menghimbau ke masyarakat di sekitar apabila menemukan agar melaporkan ke aparat. Jenderal, untuk korban apakah sudah ada? Tidak ada korban. Karena memang jauh dari pemukiman masyarakat. Baik dari anggota TNI maupun masyarakat? Tidak ada. Tadi kan dibilang sebelum dimusnahkan sudah meledak ya Pak. Nah ini rencana awalnya memang dimusnahkannya kapan, itu udah ada jadwal? Kita masih tahap pemeriksaan, verifikasi tingkat pusat. Nanti apabila sudah diputuskan oleh Pangdam Jaya, baru kita di disposal. Pak, untuk tadi kan sudah disebutkan dugaan penyebab dan lain-lain. Nah, investigasi ini dari Bapak Panglima bakal dilakukan sampai kapan, Pak? Ya, secepatnya. Kita sudah ada satuan yang melaksanakan investigasi di TKP. Sudah dibentuk. Ya. Melibatkan kepolisian juga atau ditangani Polda yang keseluruhan? Ya, kita ada polisi militer ya, kita libatkan. Sudah di tim investigasi sudah ada di lokasi dari malam. Izin Bapak menyambung pertanyaan yang tadi, sejauh ini sudah ada berapa titik Bapak yang melakukan penyisiran dari tim Jihandak sendiri di rumah-rumah warga di sekitar wilayah? Di seluruh wilayah di sekitar gudang, radius 2 km. Kan ada beberapa rumah yang terdampak itu nanti dikasih ganti rugi atau apa? Karena ada beberapa yang hampir lumayan. Ya, tentunya nanti kita akan data, akan disisir oleh aparat teritorial. Sekarang sudah bekerja. Nanti apabila ada kerusakan di rumah masyarakat, kita akan ganti. Ya. Pak, dari Pak Presiden Jokowi apakah sudah ada arahan mengenai investigasinya dan lain-lain? Ya, agar segera diselesaikan. Apabila ada yang terdampak segera diselesaikan. Dari PJ Gubernur juga sudah siap untuk membantu apabila ada kerugian-kerugian, kerusakan di rumah masyarakat. Terima kasih. Pak, satu lagi ada Pak, apakah akan ada perbaikan penyimpanan atau perbaikan SOP di gudang-gudang peluru? Ya, tentunya dengan kejadian ini nanti kita akan mengevaluasi. Kita akan lebih apabila munisi sudah terkumpul, sistem pemeriksaan akan kita percepat dan akan segera kita disposal. Khusus yang amunisi yang expired itu apakah ada penambahan misalnya pendingin atau sprinkle water gitu Pak? Di dalam penggudangan itu tidak ada listrik, jadi memang steril, jadi tidak ada kelistrikan, tidak ada. Karena itu memang sangat sensitif ya. Tidak ada treatment khusus untuk yang expired itu ya Pak ya? Di gudang? Tidak ada. Jadi memang dia tertutup, rapat, di bunker. Memang antisipasi meledak itu sudah kita antisipasi, makanya kita buatnya di bunker di bawah tanah dan pakai tanggul sehingga aman kalau meledak. Terima kasih. Mau langsung ke TKP atau? Ya, saya akan ke TKP. Kita boleh ikut nggak Pak? Masih panas. Nanti kita lihat keamanan di sekitar ya. Saya juga menjaga keamanan rekan-rekan media. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang putih punya sarung mudik. Ya pemirsa, kami akan memperbarui informasi langsung dari tempat lokasi, yakni di mana para warga diungsikan. Sudah ada rekan kami di sana, ada Margareta Novitasari. Margareta, bagaimana suasana di sana saat ini? Ya, selamat siang Prima dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di pengungsian, di mana ini tempat warga dari desa atau kampung Parung Pinang ini mengungsi akibat ledakan dari gudang penyimpanan atau gudang amunisi daerah milik Kodam Jaya di Ciangsana, Jawa Barat. Dan memang dari hasil pantauan kami ini pemirsa, sejak tadi pagi ini setelah adanya santap sahur bersama, para warga yang mengungsi ada yang sebagian masih beristirahat dan juga ada yang sebagian sudah melakukan aktivitas. Dan informasi terbaru mengenai jumlah pengungsi yang ada di tempat ini pemirsa, ada sekitar 86 orang maksud kami, yang terdiri dari 25 diantaranya adalah anak-anak dan ibu. Dan untuk mengetahui kapan mereka dapat kembali ke rumah masing-masing, ini sudah bersama kami Pak Kepala Desa, Pak Udin. Selamat siang Pak Udin. Selamat siang. Ya Pak, nah ini tadi infonya Bapak sudah meninjau pemukiman. Itu gimana kondisi rumah-rumah di sana Pak?
Ya, tadi pagi saya memang meninjau lokasi pemukiman yang terkena dampak akibat ada ledakan di gudang peluru. Dan saya melihat beberapa rumah itu kacanya juga pecah dan dinding retak, juga pelapon jatuh gitu ya. Saya juga berangkat didampingi oleh Babinsa dan Binwil. Tentunya saya minta izin masuk untuk mengecek keadaan wilayah dan dikawal oleh yang jaga dari TNI Angkatan Darat. Karena saya juga mendapat selalu ada pertanyaan dari warga saya untuk kapan saya boleh pulang dan menengok keadaan rumah mereka. Saya tadi pagi sambil bertanya kepada yang jaga, dan mereka juga mengizinkan misalkan ada warga yang ingin mengambil baju untuk salinan dan juga barang-barang yang penting seperti itu. Jadi warga ini diperbolehkan pulang, tapi hanya untuk mengambil baju, pakaian, dan juga harta benda, begitu ya Pak ya? Ya, itu pun harus bergantian, karena memang masih ada mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada warga kita seperti itu. Baik, nah Pak tadi kan sudah meninjau, ini ada berapa rumah yang rusak Pak? Atau boleh ditunjukkan mungkin ada foto dari rumah-rumah yang rusak? Ya, kalau rumahnya ada beberapa, saya juga belum sempat menghitung, tapi saya sudah beberapa saya melihat keadaan seperti apa rumah. Ini ada foto saya sedang ngecek bersama Babinsa, diantaranya ini di sini ada plafon yang jebol. Ini. Diperlihatkan ke kamera Bapak. Ini plafon jebol, ini juga ada plafonnya seperti itu. Ini saya bersama Babinsa, dan juga ini juga sama plafon juga yang jebol seperti itu. Dan ini juga sama plafon. Itu yang saya foto yang ini aja, plafon yang jebol. Dan ini juga ada masjid. Di masjid ini di dalam masjid ini juga ada kacanya pecah. Kaca pecah, terus jendela dan juga pintu bergeser seperti itu. Dan ini juga rata-rata ini saya lihat kalau saya bertanya kepada yang TNI yang berada di sana, itu akibat ada getaran ledakan seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak atas infonya. Berarti tadi para pengungsi ini belum diperbolehkan ya untuk pulang ke rumah ya Pak? Belum, karena emang menunggu dari TNI yang tentunya dari internal sana atau kewenangan untuk bahwa warga bisa pulang dengan aman seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Silakan kembali beristirahat. Ya pemirsa, selain itu juga tadi ada informasi dari petugas kesehatan Puskesmas yang sana ini mengatakan bahwa kondisi para pengungsi ini masih stabil dan tidak ada terkena penyakit yang seperti penyakit pernafasan atau lain sebagainya. Dan demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih Margareta. Selanjutnya sudah ada rekan kami, ada Felicia dan juga Yulinda. Tapi kita ke Felicia terlebih dahulu yang berada di lokasi ledakan. Silakan Felicia, bagaimana suasana di lokasi? Baik, Yulinda Tridewi, kali ini berada di lokasi penyisiran dari klaster Visalia. Silakan Yulinda. Ya, selamat siang Prima dan juga pemirsa TV One. Memang pagi tadi sekitar pukul 8.35 waktu Indonesia Barat, tim Jihandak atau yaitu penjinak bahan peledak itu kembali menyusuri atau menyisir di klaster Visalia. Ini merupakan klaster yang terdampak atau dari 5 dari salah satu klaster yang terdampak yang berada di kawasan Gunung Putri di Kabupaten Bogor. Adapun juga pemirsa, saat ini terpantau di belakang saya ada garis polisi dan memang penyisiran ini masih berlangsung sampai saat ini. Adapun juga beberapa warga yang tadi sempat meninjau kembali kondisi rumah mereka yang terdampak atas ledakan yang terjadi di gudang amunisi Kodam Jaya. Adapun juga beberapa warga ini tadi terlihat kembali mengungsi dengan membawa barang pribadi mereka, di mana memang mereka ini mengungsi ke beberapa tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah
tempat, yaitu di Masjid Darussalam Cibubur. Adapun juga yang mengungsi di ke kantor desa, dan juga memang tadi sempat kami berbicara dengan salah satu warga yang tinggal di klaster ini. Mereka memilih untuk mengungsi di rumah saudara mereka ataupun di hotel. Adapun juga memang terdapat 219 kakak yang terdapat di klaster Visalia ini yang mengungsi karena memang terdampak oleh adanya ledakan. Dan juga pemirsa, tadi sempat kami melihat bahwa di sini masih berlangsung, dan tadi ada mobil yang akan digunakan untuk mengecek atap-atap rumah yang menjadi dampak atau yang terdampak dari ledakan, dari peluru ataupun granat yang mencuat ke permukaan atau ke pemukiman penduduk yang ada di klaster Visalia. Sementara Prima, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yulinda, dan sebelumnya ada Margareta, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto buka suara soal pembahasan kabinet sembari menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Informasinya sesaat lagi. Kembali lagi di Kabar Siang, pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto buka suara soal pembahasan kabinet sembari menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan juga dalam kesempatan ini, Prabowo sempat menyinggung soal bakal membuka diri demi suasana kepemimpinan yang rukun, saling mendukung dan saling menegur. Prabowo Subianto buka suara soal pembahasan kabinet usai ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Presiden terpilih. Sembari menunggu hasil gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, Prabowo mengaku sudah menggodok susunan pemerintahan baru bersama sang Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Menariknya, Prabowo sempat menyinggung bakal membuka diri demi kepemimpinan yang rukun dan saling mendukung. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut bakal ada pembahasan soal kursi menteri bersama Koalisi Indonesia Maju. Ketua Umum Partai Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono menyebut dirinya sudah diminta Presiden terpilih Prabowo Subianto menyiapkan kader-kader terbaik Partai Demokrat untuk mengisi kursi menteri. Kendati kursi menteri menjadi hak prerogatif bagi Presiden, namun Partai Koalisi pengusung Prabowo Gibran kini sudah mulai berhitung alokasi menteri yang didapat. Partai Demokrat dan Presiden terpilih Prabowo Subianto terlihat kian mesra. Pembicaraan jatah kursi menteri bagi Partai Demokrat pun mengemuka ketika elit Cikeas menjamu Prabowo berbuka puasa. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan telah diminta Prabowo menyiapkan kader terbaiknya menduduki kursi pembantu Presiden. Saya tidak ingin membuat polemik-polemik yang tidak perlu. Yang jelas, saya dan kami keluarga besar Partai Demokrat sangat menghormati Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih yang pada saatnya secara resmi akan memiliki hak prerogatif untuk menentukan jajaran pembantunya, jajaran kabinetnya yang beliau nyatakan mampu, cakap, kapabel dan siap untuk membantu beliau menjalankan kebijakan dan program-program yang memang ditujukan untuk rakyat, untuk negara kita. Dan tentunya saya sendiri memang pernah diminta oleh beliau untuk mempersiapkan kader-kader terbaik Partai Demokrat untuk membantu beliau di kabinet. Begitu saja. Siapa aja mas? Berapa kader mas? Mas berapa kader mas? Nanti aja. Cukup. Berapa kader mas? Nanti aja. Terima kasih. Posisi Demokrat kini pun dinilai menguntungkan meski berada di gerbong terakhir pengusung koalisi Prabowo Gibran. Posisi AHY yang kini sebagai menteri dan diyakini berlanjut di kabinet Prabowo juga disebut-sebut menjadi tabungan politik putra Cikeas. Karena apa? Yang pertama tadi itu penting loh, Demokrat bisa masuk ke pemerintahan sebelum pemilu usai. Yang kedua, regenerasi dari Partai Demokrat ini berjalan. Karena AHY-nya sudah masuk ke pemerintahan.
Artinya sebagai ketua umum, bahkan kemarin itu di Koalisi Indonesia Maju yang masuk ke DPR ya, satu-satunya ketua umum yang tidak mendapatkan jabatan menteri kan cuma dia tuh kemarin. Nah sekarang dia sudah masuk. Artinya apa? Regenerasi di Partai Demokrat ini bisa berjalan. SBY bisa tenang saat ini karena anaknya sebagai ketua umum sudah punya jabatan. Yang artinya ini adalah tabungan yang berharga sekali bagi AHY untuk bisa maju nanti di 2029. Sebelumnya Partai Golkar percaya diri menyebut berperan besar memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Apalagi pemilu legislatif memunculkan Golkar sebagai partai yang meraup peningkatan suara signifikan. Selain itu, Wakil Prabowo Gibran Raka Buming Raka juga hasil rekomendasi Partai Golkar. Tentu di Kabinet Prabowo Gibran, Golkar memiliki posisi tawar tinggi di antara partai koalisi, yakni Gerindra, PAN, Demokrat, PSI, PBB, dan Gelora. Jadi memang benar bahwa Partai Golkar betul-betul di depan untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan saya sampaikan ke Pak Prabowo, kontribusi Golkar ke Pak Prabowo, karena kita 15 dari 58%, maka kita kontribusi 25%, Pak Bu. Jadi kalau 25%, kalau bagi-bagi ya banyak-banyak sedikit boleh lah. Kalau yang kita sebut 5 itu minimalis. Tapi kalau dihitung proporsinya 25%, room masih banyak. Kontribusi penting Partai Golkar memenangkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran terlihat dari 75 hingga 80% konstituen Partai Golkar memilih Prabowo Gibran. Dan yang di Pilpres juga kita mencatat bahwa pada Pilpres inilah kita menorehkan sejarah bahwa konstituen Partai Golkar ya itu sebanyak 75-80% itu memilih pasangan 02 ya. Kita sudah mengikuti Pilpres beberapa kali, termasuk terakhir 2019 kita mendukung Pak Jokowi. Itu konstituen Partai Golkar sekitar 63%. Ya. Jadi ini artinya soliditas partai sampai ke tingkat konstituen kita itu sudah sama panjangannya, linear gitu loh. Nah, jadi ya wajar saja kalau kemudian Pak Erlangga berharap ada apresiasi ya yang diberikan oleh Pak Prabowo dan kemudian juga patut dihargai oleh partai-partai politik lain di dalam koalisi. Golkar kita punya kader banyak sekali, jadi dan siap ditempatkan di mana, baik di legislatif. Berarti sudah ada permintaan, berarti sudah ada permintaan. Apa? Mau parpol ada rencana? Belum ada. Tapi sudah ada perintah berarti dari Pak Prabowo. Belum. Kita puasa dulu aja. Ya, terima kasih. Soal kabinet, PAN menyerahkan sepenuhnya ke Prabowo. Menteri dinilai menjadi hak prerogatif Presiden. Kalau PAN kira-kira ada bakal minta kursi nggak kira-kira? Hak prerogatif Presiden terserah beliau. Berarti ada komunikasi ke Prabowo gitu Pak? Udah ada persiapan belum Pak? Ya hari-hari ini jadi besar dengan Pak Prabowo barusan. Oh ketemu ini kan rapat lama 2 jam sama Pak Prabowo kan. Tim TV One mengabarkan. Gereja Katedral Jakarta menggelar serangkaian misa Paskah yang berlangsung sejak pukul 6 pagi tadi. Ada sekitar 1.500 umat yang diperkirakan hadir memadati rangkaian penutup Pekan Suci Paskah 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, Gereja Katedral Jakarta menggelar serangkaian misa Paskah yang berlangsung sejak pukul 6 pagi tadi. Sekitar 1.500 umat hadir memadati rangkaian penutup Pekan Suci Paskah 2024 tersebut. Hari ini terdapat 4 misa Paskah yang dihelat di Gereja Katedral pada pukul 6, 8.30, 11, serta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Khusus pada pukul 8.30, misa dipimpin langsung oleh Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, yang dihadiri sekitar 1.500 umat Katolik.
Paskah tahun ini mengusung tema memperkuat solidaritas dan subsidiaritas untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Tematik tentang solidaritas dan kesejahteraan bersama ini sesuai dengan 5 arah Keuskupan Agung Jakarta. Sejak pagi sejumlah personil kepolisian bersiaga di depan Gereja Katedral Jakarta guna memastikan ibadah Paskah umat Katolik dapat berjalan dengan aman. Beribadah memuliakan keagungan-Mu sambil taat. Kita berdoa semoga orang tua dan keluarga. Ya, kami ajak Anda untuk memantau langsung bagaimana suasana Misa Paskah hari ini. Kali ini sudah ada rekan kami Yohanes Leonardo yang berada di Katedral Jakarta. Kemudian ada Arga Dumadi di Yogyakarta. Kita ke Yohanes Leonardo terlebih dahulu. Silakan, bagaimana suasana di Katedral hari ini? Ya, selamat siang Prima dan juga pemirsa. Jika Anda bertanya terkait bagaimana suasana di Gereja Katedral pada siang hari ini, dapat kami sampaikan di belakang kami sedang berlangsung misa ketiga, misa untuk keluarga dan juga anak-anak dalam Hari Raya Paskah 2024. Di mana belakang kami ini misa ketiga dipimpin oleh Romo Yohanes Deodatus. Ini sedang berlangsung dengan menggelar kuis kecil-kecilan tadi bersama dengan anak-anak yang hadir sejak siang hari tadi pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, karena memang untuk misa yang digelar secara hybrid baik secara luring maupun juga secara daring ini memang banyak dihadiri oleh anak-anak untuk merayakan sukacita Paskah 2024 sendiri. Karena sebelumnya pada misa pontifikal ini dipimpin langsung memang oleh Uskupan Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo dengan sejumlah pejabat Gereja Katedral. Tadi ada diantaranya seperti Romo Albertus Hani Rudi Handoko yang merupakan pastor kepala paroki katedral, kemudian juga ada Romo Samuel Pangestu yang merupakan Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta yang hadir pada misa pontifikal pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat tadi. Dan untuk sukacita Paskah yang dirasakan oleh kami sendiri belakang, nantinya akan diteruskan begitu oleh Gereja Katedral Jakarta dengan membagikan sayur mayur kepada masyarakat di sekitar Gereja Katedral sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen tahun 2023 dan 2024 yang disyukuri dengan membagikan sejumlah ataupun beberapa sayur mayur kepada masyarakat di sekitar Gereja Katedral di DKI Jakarta ini. Lalu kemudian juga memang jika kita mengingat tema yang tadi sudah dibacakan oleh Prima di studio, ialah solidaritas mewujudkan kesejahteraan bersama untuk tahun 2024 ini memang sesuai dengan arah Gereja Keuskupan Agung Jakarta pada tahun 2022 hingga 2026, di mana pada tema tahun 2024 yang mengusung yang mengedepankan solidaritas dan subsidiaritas ini mewujudkan untuk kesejahteraan bersama, di mana memang ada tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo kepada awak media, di mana terkait homili ataupun juga ceramah yang disampaikan pada misa ketiga tadi, disampaikan bahwa ada sejumlah keserakahan dan juga perbudakan di era modern yang masih terjadi di Indonesia hingga hari ini. Lalu kemudian Uskup Agung juga menyampaikan bahwa hal ini dikontekstualisasikan atau dikaitkan dengan keserakahan seperti perdagangan manusia hingga kasus korupsi yang merajalela. Bahkan ia menyinggung kasus korupsi yang senilai ratusan triliun yang terjadi belakangan ini pada menjelang masa Paskah 2024. Kemudian juga memang personel kepolisian terus berjaga sejak pagi hari tadi untuk mengamankan jalannya misa Paskah yang menjadi rangkaian terakhir dalam rangkaian Tri Hari Suci, mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci atau Malam Paskah dengan Vigili Paskah, hingga akhirnya pada Minggu Paskah yang menjadi penutup rangkaian Paskah 2024. Dan sebelum kami kembalikan ke studio, saya ingin mengucapkan selamat Paskah bagi umat Kristiani dan juga Katolik yang ada di Indonesia. Selamat Paskah dan selamat menikmati sukacita Paskah 2024. Saya Yohanes Leonardo kembali ke studio. Prima. Terima kasih Yohanes Leonardo. Kemudian kita ingin melihat bagaimana suasana, kemudian apa tema dan juga pesan yang disampaikan oleh Uskup di Yogyakarta. Sudah ada rekan kami Arga Dumadi di sana. Silakan, Arga.
Ya, Prima dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda dari Gereja Santo Antonius Padua, Kota Baru. Mungkin kalau Anda melihat saat ini di belakang saya ini sudah sepi karena memang misa yang digelar pada pukul 9 pagi ini sudah berakhir sekitar pukul 11 tadi. Di mana untuk di Gereja Kota Baru sendiri pada hari ini total ada 4 misa yang digelar dimulai dari pukul 6.30 tadi. Kemudian juga yang baru saja usai ini merupakan Ekaristi untuk anak yang digelar pada pukul 9 pagi hingga 11 siang. Ada sekitar 1.000 orang yang hadir, di mana ini didominasi oleh anak-anak dan juga oleh orang tua mereka. Kemudian nanti akan digelar lagi Ekaristi untuk remaja pada pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Di mana untuk rangkaian sendiri ini sudah dimulai sejak hari Kamis kemarin, dimulai dengan Jumat Agung juga. Kemudian pada hari ini adalah Minggu yang menjadi hari gelaran dari Paskah itu sendiri. Dan kemudian juga dari gereja sendiri ini mengusung tema Bangkit Bersama Kristus. Untuk pengamanan sendiri ini tentu saja seperti biasa dilakukan oleh pihak kepolisian. Total untuk di Yogyakarta itu ada sekitar 31 gereja yang memang diberlakukan pengamanan oleh pihak kepolisian, di mana pada hari Rabu kemarin pada tanggal 27 sudah ada pengamanan dari pihak Polresta Yogyakarta yang bekerja sama dengan tim Gegana dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyusur gereja-gereja, termasuk di tempat saya mengabarkan saat ini, yaitu di Gereja Kota Baru, di mana mereka juga menggunakan alat-alat canggih seperti diantaranya adalah robot, kemudian juga ada endoskopi seeker, di mana ini untuk melihat adanya benda-benda yang berbahaya seperti bahan kimia, atau juga adanya detektor logam yang digunakan juga untuk menghindari tentu saja hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Rekan-rekan, ada Arga Dumadi dan juga Yohanes. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, sejumlah penumpang mulai memadati stasiun Pasar Senen Jakarta pada Minggu pagi. Tercatat sudah lebih dari 13.000 pemudik memilih berangkat lebih awal ke sejumlah kota di Indonesia. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, 2 kelompok pemuda terlibat tawuran saat berkeliling membangunkan sahur di kawasan alun-alun Kota Pacitan, Jawa Timur. Tradisi rontek gugah sahur atau berkeliling membangunkan sahur ini justru berujung pada adu jotos, saling lempar batu dan bambu antar 2 kelompok warga pada Minggu dini hari tadi. Keributan diawali persinggungan 2 kelompok rontek warga yang datang dari arah alun-alun Kota Pacitan bertemu dengan kelompok rontek lainnya di seputaran perempatan Jalan Ahmad Yani. Diduga karena adanya provokasi, bentrokan pun pecah. Dan guna mengurai massa, petugas kepolisian sektor Pacitan, TNI Koramil, dan juga petugas TNI Angkatan Laut turun ke lokasi hingga kedua kelompok rontek tersebut berhasil dibubarkan. Gelaran tradisi rontek memang rawan terjadi bentrokan saat 2 kelompok rontek saling bertemu. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, sejumlah perusahaan otobus terus berbenah dengan mempersiapkan armada dan juga staf bus untuk memastikan keamanan perjalanan mudik yang tinggal menghitung hari lagi. Lonjakan jumlah pemudik penumpang bus diperkirakan mulai terjadi pada H-10, sementara puncaknya yakni di H-2 Lebaran. Arus mudik yang semakin dekat membuat sejumlah perusahaan otobus atau PO di Jawa Tengah terus mempersiapkan armada dan para stafnya. Salah satu perusahaan otobus terbesar di Jawa Tengah, PO Haryanto misalnya, mereka menggelar pemeriksaan menyeluruh, mulai dari kelayakan kendaraan, mesin kendaraan, dan kelengkapan penunjang lainnya. Selain mesin, kesiapan fisik para awak bus juga menjadi perhatian. Pihak PO menuturkan persiapan semacam ini wajib dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada penumpang. Pertama kita mempersiapkan armada, yang kedua kita mempersiapkan kru SDM-nya. Jadi memang ya, kita persiapkan SDM juga harus siap, tenaga juga harus fit, semuanya harus fit, termasuk juga armada harus fit semuanya. Ada berapa armada Mas untuk arus mudik kali ini sekitar 200. PO Haryanto menjadi satu dari sekian banyak PO yang ada di Indonesia.
Mereka dituntut mempersiapkan kelayakan armada untuk arus mudik dengan baik. Adapun jumlah pemudik untuk tahun ini diprediksi melonjak tajam dari tahun sebelumnya. Lonjakan jumlah penumpang diperkirakan mulai akan terjadi pada H-10 dan puncaknya yakni di H-2 Lebaran. Sementara untuk harga tiket mudik Lebaran, perusahaan otobus diimbau untuk menyesuaikan harga dengan aturan yang berlaku dari pemerintah. Dari Kudus, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan. Ya, menjelang arus mudik, perbaikan jalan nasional antar lintas Sumatera yang menghubungkan Jambi ke Pekanbaru dan Sumatera Utara, serta Jambi menuju Palembang, Sumatera Selatan terus dikebut. Pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Jambi terus mempercepat pengerjaan perbaikan jalan yang meliputi penyempurnaan badan jalan dan penutupan jalan berlubang. Petugas perbaikan optimis semua jalan berlubang dari Muaro Jambi ke batas Pekanbaru sepanjang 91 km akan selesai diperbaiki 7 hari sebelum Lebaran. Sebelumnya, sebagian perbaikan jalan dari arah kota Jambi menuju batas Sumatera Selatan juga telah rampung. Adapun pemirsa, puncak arus mudik di kawasan ini diprediksi terjadi pada H-7 Lebaran. Totalnya sekitar 635 kilo jalan nasional. Jadi untuk penanganan mendukung arus mudik tahun 2024, pada prinsipnya kita menangani seluruh jalan nasional yang ada. Pada prinsipnya target kita adalah sampai sebelum Lebaran ini ya, H-7, penanganan pelaksanaan perbaikan jalan untuk mendukung arus mudik ini bisa kita selesaikan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah penumpang mulai memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta pada Minggu pagi. Tercatat lebih dari 13.000 pemudik memilih berangkat lebih awal ke sejumlah kota, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Area stasiun Pasar Senen, Jakarta makin dipadati para calon penumpang di H-10 Lebaran pada Minggu pagi ini. Sejumlah penumpang memilih pulang kampung atau mudik lebih awal untuk menghindari keramaian saat puncak arus mudik nanti. Puluhan petugas PT KAI juga terlihat bersiaga di sekitar area stasiun. Mereka memandu para calon penumpang yang hendak berangkat. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta memprediksi bahwa puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 8 hingga 9 April. Dengan jumlah penumpang mencapai 43.096 orang. Hal ini berdasarkan tiket yang sudah dipesan. PT KAI juga menghimbau kepada calon penumpang yang belum mendapat tiket angkutan Lebaran dapat memilih tanggal keberangkatan pada tanggal 31 Maret hingga 3 April 2024. Sepuluh hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, penumpang pesawat terpantau melonjak tajam, yakni hingga 25% jika dibandingkan dengan kemarin di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Ribuan penumpang pesawat memadati Bandara Soekarno-Hatta sejak Minggu pagi. Antrian para penumpang terlihat mengular di konter check-in. Para penumpang umumnya merupakan kelompok keluarga dan perorangan yang ingin pulang ke kampung halaman lebih awal. Para penumpang mengaku berangkat lebih awal, selain karena sudah dapat libur, mereka juga menghindari lonjakan harga tiket di puncak mudik. Pasalnya harga tiket saat ini terus merangkak naik. Untuk di pekan ini saja harga tiket rata-rata naik 10 hingga 30% untuk tujuan domestik. Lonjakan penumpang tercatat sudah mulai terjadi sejak Sabtu kemarin dengan jumlah pergerakan penumpang mencapai 105.000. Sementara hari ini naik sekitar 25% menjadi 130.000 penumpang. Kenaikan jumlah penumpang ini juga dibarengi dengan penambahan pergerakan pesawat yang mencapai 954 penerbangan. Adapun pemirsa, puncak arus mudik Lebaran di Bandara Soekarno diprediksi ini terjadi pada H-4 dengan jumlah penumpang mendekati 200.000 orang.
Ya, lantas bagaimana situasi terbaru, persiapan hingga pergerakan jelang arus mudik di sejumlah tempat hari ini? Kita sudah terhubung, sudah ada rekan kami Reihana Meziah di Stasiun Senen Jakarta, kemudian ada Rusdi Muslim di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita pertama ke Reihana terlebih dahulu di Stasiun Senen, apakah masih padat seperti pagi tadi, Reihana? Ya baik, selamat siang Prima dan juga pemirsa. Jelang hari Lebaran, memang stasiun Pasar Senen di tempat saya mengabarkan saat ini sudah banyak penumpang yang memilih untuk mudik lebih awal. Tadi juga kami sempat bertanya kepada salah satu penumpang yang memang memilih mudik lebih awal karena alasannya adalah beberapa hari jelang Lebaran tiketnya sudah terjual habis, dan juga beberapa masyarakat juga yang memang memilih untuk berangkat di hari ini adalah alasannya karena menghindari adanya kepadatan penumpang baik itu dari stasiun maupun di dalam kereta untuk menuju beberapa tempat yang menuju ataupun yang menjadi tempat favorit. Untuk tempat favoritnya sendiri, tadi kami sempat berbincang dengan masyarakat yang memang ada di tempat saya mengabarkan saat ini di stasiun Pasar Senen, yang mana untuk destinasinya sendiri ada dari beberapa kota, begitu mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan ini hingga Jawa Timur seperti Yogyakarta, Surabaya, Sidoarjo, dan juga beberapa kota lainnya. Terpantau juga Prima dan juga pemirsa di belakang saya saat ini memang sudah banyak para penumpang yang sedang menunggu registrasi ataupun sedang menuju ke kereta untuk berangkat. Begitu ada pula memang masyarakat juga banyak yang sedang menunggu di tempat antrian untuk nantinya juga berangkat dengan menggunakan kereta api yang berasal dari stasiun Pasar Senen yang menuju ke beberapa titik yang ada di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan ini hingga Jawa Tengah. Kemudian Prima dan juga pemirsa, hingga saat ini calon penumpang juga masih terus berdatangan. Dari tadi pagi juga kami memang sempat memantau, bahkan hingga siang ini masyarakat ataupun para penumpang juga masih terus berdatangan, dan juga diperkirakan untuk penumpangnya sendiri di hari ini diperkirakan ini mencapai sebanyak 13.000 penumpang yang memang berangkat mulai dari stasiun Pasar Senen. Dan ada pula untuk perkiraan puncak arus mudik, tadi juga kami sempat mendapatkan informasi dari pihak KAI. Dari hasil catatannya, pihak KAI Daob 1 Jakarta mengungkapkan untuk volume puncak arus mudik sendiri nantinya akan terjadi dimulai pada tanggal 8 hingga 9 April 2024 dengan mencapai untuk penumpangnya sendiri sekitar 42.000 hingga 43.000 penumpang. Ada pula untuk secara total jumlah perjalanan sampai dengan saat ini untuk masa angkutan Lebaran sendiri yang terhitung dari 22 hari, Prima dan juga pemirsa, dimulai dari tanggal 31 Maret sampai 21 April, ada sekitar 77 kereta api per harinya yang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Di tempat saya mengabarkan saat ini, yakini ada 37 kereta api yang memang akan berangkat. Dengan total volume ataupun total seat yang memang disediakan oleh KAI ini mencapai sekitar 43.000 seat per harinya, dan juga telah terjual hingga saat ini tiket kereta api yakini sebesar 63.000 seat per harinya, sehingga masih terdapat sekitar 337 seat atau sekitar 15.000 untuk seat per harinya. Jadi Prima dan juga pemirsa, jikalau kita melihat kalkulasi untuk volume keberangkatan dari Daob 1 ini, sementara ada sebanyak sekitar 25.000 penumpang per harinya dari stasiun Pasar Senen ini, diperkirakan per harinya yakni akan mencapai di angka 16.000 penumpang. Tentunya ini juga para penumpang akan terus memadati stasiun Pasar Senen hingga nanti 1 minggu jelang hari Lebaran. Setelah itu juga pemirsa, informasi yang kami dapatkan untuk sementara waktu ini sisanya merupakan penumpang selain dari stasiun Pasar Senen ini, kemudian ada berangkat dari stasiun Gambir, ada juga yang berangkat dari stasiun Bekasi, Cikampek, Cikarang, Jatinegara, Jakarta Kota, dan juga dari Karawang. Pihak KAI juga menghimbau kepada calon penumpang jasa angkutan kereta api yang memang belum mendapatkan tiket kereta api bisa membeli tanggal keberangkatan di tanggal 31 Maret sampai 3 April 2024. Demikian informasi sementara Prima dari stasiun Pasar Senen, saya kembalikan ke studio. Terima kasih Reihana atas laporan Anda. Kemudian kita akan lihat kondisi di Bandara Soekarno-Hatta kali ini. Sudah ada Rusdi Muslim. Di terminal mana Rusdi yang paling banyak ini didominasi oleh keberangkatan? Silakan Rusdi. Ya, terima kasih pemirsa, selamat siang. Dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang di Bandara Soekarno-Hatta ini memang untuk penumpang yang banyak terdapat di Terminal 3. 10 hari jelang Hari Raya Idul Fitri memang nampaknya banyak penumpang
pesawat yang menggunakan moda transportasi udara ini untuk mudik lebih awal. Hal ini terbukti dengan berdasarkan data dari pengelola bandara. Hari ini diperkirakan terdapat 130.000 penumpang, yang artinya ada peningkatan lonjakan cukup tajam sekitar 25% jika dibanding hari kemarin. Di mana pada hari kemarin hanya berkisar antara 105.000. Dan memang Prima, kebanyakan para penumpang ingin mudik ke kampung halaman lebih awal, selain dikarenakan memang menghindari kepadatan, juga karena memang harga tiket yang tidak terlalu mahal. Namun begitu, saya sempat berkomunikasi dengan beberapa penumpang, diantaranya mahasiswa yang ingin kembali ke Kota Padang, di mana dia memilih mudik kembali hari ini untuk menghindari tingginya harga tiket. Karena pada saat dia membeli saja, sudah ada kenaikan antara 10 hingga 30%. Ya, Prima, emang dapat saya gambarkan, 10 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, pengelola bandara terus meningkatkan fasilitas. Di antaranya, rencananya pada tanggal 3 nanti, itu akan dibentuk posko angkutan lebaran, yang terdiri dari sekitar 1.721 tugas gabungan yang akan membantu kegiatan arus mudik. Di samping itu juga memang pengelola bandara juga telah melakukan peningkatan fasilitas, serta pengelola bandara akan memprediksi puncak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta akan terjadi pada H-4 atau tepatnya pada 6 April 2024, yang kurang lebih sekitar 200.000 orang. Demikian, Prima. Bagaimana dengan kedatangan? Apakah juga banyak masyarakat yang ingin untuk berlebaran di Jakarta? Ya, Prima, dapat kita ketahui memang di pekan ini memang ada libur pada Jumat kemarin atau tepatnya long weekend, yaitu Wafat Isa Al-Masih. Hal ini juga membuat banyak juga penumpang yang kembali ke Jakarta atau yang datang ke Jakarta. Hal ini seiring dengan masa libur atau long weekendnya telah selesai. Namun begitu, saya belum dapat memastikan apakah mereka penumpang yang akan menikmati Hari Raya Idul Fitri di Jakarta atau tidak. Namun yang jelas, antara pergerakan penumpang yang datang dan kembali hampir menyamai dengan jumlah yang ada. Demikian, Prima. Terima kasih Rusdi dan juga Rehana. Rekan-rekan selamat kembali bertugas. Pemirsa, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perkeretaapian menggelar jumpa pers untuk menghadapi lonjakan pemudik pada Lebaran tahun 2024. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub memprediksi jumlah penumpang arus mudik maupun balik Lebaran 2024 dengan moda transportasi kereta api akan mencapai 33,73 juta orang. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Muhammad Rizal Wasal, mengatakan, data tersebut berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi atau BKT Kementerian Perhubungan yang menyebutkan sekitar 190 juta warga Indonesia diprediksi melakukan pergerakan saat Lebaran 2024 dengan 33,72 juta orang diantaranya menggunakan transportasi kereta api yang meliputi antar kota, perkotaan regional, dan komuter. Tugas pokok kami adalah memastikan layanan perkeretaapian berjalan baik dan benar, lancar, aman, nyaman, dan selamat. Untuk itu, tahapan yang kami lakukan adalah kami melakukan kepastian kondisi sarana prasarana dan kesiapan SDM selama masa angkutan Lebaran. Kami sudah melakukan ramcek bersama balai kami daerah dengan operator baik PT KAI maupun operator lainnya untuk memastikan bahwa kereta api nanti akan digunakan itu memang sudah laik dan dalam kondisi yang bersih, aman, dan nyaman, termasuk prasarananya dalam kondisi laik yang siap untuk digunakan dan siap melayani selama masa angkutan Lebaran. Hal yang sama dengan SDM, semua SDM yang akan bertugas adalah semua SDM yang sudah tersertifikasi, memiliki kompetensi dan kemampuan yang mumpuni untuk memberikan pelayanan terbaik selama masa angkutan Lebaran di bidang perkeretaapian. Keselamatan menjadi prioritas kami nomor 1, kenyamanan berikutnya, dan ketepatan waktu juga menjadi hal yang perhatian. Mohon patuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh baik operator maupun regulator di dalam pelaksanaannya agar nantinya semua bisa berjalan sesuai dengan rencana, aman, nyaman, selamat, dan tepat waktu. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub memprediksi puncak arus mudik melalui jalur kereta api terjadi pada H-4 dan arus balik pada H+3 Lebaran. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, jelang Hari Raya Lebaran, sejumlah bahan pokok pangan terpantau mengalami kenaikan harga. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TV One Haidar Faisal dan juga juru kamera Agung Setia dari Pasar Rawamangun, Jakarta Timur berikut ini.
Pemirsa, jelang Hari Raya Lebaran yang tinggal menghitung hari lagi, kurang dari 2 minggu lagi kita Lebaran. Tentunya harga bahan pokok ini menjadi perhatian bagi masyarakat luas. Oleh sebab itu, kami datang langsung ke salah satu pasar di kawasan Jakarta Timur, tepatnya di Pasar Rawamangun, untuk melihat secara langsung apakah harga-harga bahan pokok di pasar ini masih stabil atau sudah mengalami kenaikan. Untuk mengetahuinya, pemirsa, ikuti terus perjalanan kami di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Kurang dari 2 minggu jelang Lebaran, sejumlah bahan pokok dan komoditas pangan di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur terpantau mengalami kenaikan. Kenaikan ini mencakup berbagai sembako kebutuhan masyarakat, antara lain bahan pangan nabati maupun bahan pangan hewani. Untuk harga tomat misalnya, mengalami kenaikan Rp15.000 hingga mencapai Rp30.000 per kilonya. Begitu pula dengan cabai, bawang-bawangan, dan juga sayur-sayuran yang mengalami kenaikan harga Rp2-Rp10.000. Tentunya pemirsa, nantinya di Hari Raya Lebaran, seluruh keluarga di Indonesia ini tidak asing dengan salah satu menu masakan, yakni adalah masakan opor ayam. Oleh sebab itu, saya akan coba menunjukkan ataupun memperlihatkan kepada pemirsa bagaimana harga daging ayam jelang Hari Raya Lebaran Idul Fitri tahun 2024 ini. Nah, ini saya sudah berada di toko ayam, pemirsa. Pemirsa bisa lihat sudah ada jajaran ayam-ayam potong yang siap dijual kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan tentu kita akan cari tahu bagaimana harga daging potong jelang Hari Raya Lebaran tahun 2024 ini. Apakah saat ini tengah mengalami kenaikan harga, khususnya di harga daging ayam, Bang? Ya, mulai hari ini tuh ada peningkatan per kilonya 1.500. Ya, sama kalau emang harga ayam tuh dari yang ukuran 3 macam ukuran. Kan dari 2 kilo ke atas harga 25, kalau ayam yang tanggung 26, kalau ayam yang ukuran 1 ke bawah itu 275 harga sekarang. Sebelumnya sih ya agak mendingan, bisa 245, ada yang 25, ada yang 24 juga. Jadi kenaikan harganya sekitar 1.500 per kilonya. Per hari ini ya, Bang ya? Mulai hari ini mulai meningkat. Sebelumnya sih enggak, masih agak mending. Masih mending, agak stabil lah. Kalau Abang melihatnya ini dampak dari adanya dikit lagi kan Lebaran nih, Bang. Itu juga mengefek ke harga daging ayam juga gak sih, Bang? Ya pokoknya setiap tahun ini kalau mau menjelang Lebaran pasti ada peningkatan. Iya, mulai dari 10 kurang dari Lebaran tuh pasti ada peningkatan. Dan itu memang udah dirasakan sejak... Iya, udah tiap tahunnya begitu. Biasanya turun lagi kapan? Ya paling mulai turun lagi biasanya sih 10 hari sudah Lebaran, baru mulai agak normal lagi. Tapi Bang, naiknya harga daging ayam potong itu mempengaruhi daya beli masyarakat juga gak? Atau masih sama aja, masih banyak juga kok yang beli ayam, apa mempengaruhi omset juga? Ya sekarang mah agak mendingan lah. Tadinya sih sepi, sekarang agak mendingan. Mau menjelang Lebaran tuh agak lumayan. Jadi masih ada lah ya? Ya masih ada aja yang beli sih. Bagaimana Ibu Reni melihat ada kenaikan harga bahan pokok gak sih, Bu, di pasar? Ya, kalau beberapa sih udah mengalami kenaikan ya menjelang hari-hari Lebaran seperti ini gitu. Kemudian seperti kayak beras, kemarin udah beli kayak bawang, cabai, segala macam itu udah mulai naik-naik. Terus terutama kayak bumbu-bumbu ketika menjelang kayak kita mau Lebaran kan kayak bumbu rendang segala macam itu juga udah mulai kita harus misal biasa beli cuman 10.000 jadi 15.000 seporsi kayak gitu. Ibu itu ada khawatiran nggak sih, Bu, atau enggak apa yang Ibu rasakan ketika udah mau menjelang Lebaran nih, tapi ternyata harga-harga bahan pokok nih malah mengalami kenaikan? Ya pastinya sih buat kita ibu-ibu juga merasa keberatan gitu ya, kesulitan apalagi dengan kondisi ekonomi yang saat ini semakin susah, kemudian juga banyak lapangan kerja yang mengalami PHK segala macam, masih ada efek-efek sisa pandemi Covid segala macam lah. Jadi buat kita ibu-ibu rumah tangga tentunya kesulitan seperti itu. Harapannya, Bu, gimana nih ke depan mungkin terkait dengan harga bahan pokok ini?
Ya, kalau saya sih harapannya semoga dengan calon pemerintahan yang baru ya, untuk kedepannya semoga harga-harga sembako ini jangan berulang lagi di setiap menjelang Idul Fitri atau Natal kan selalu naik gitu. Apalagi bukan hanya naik ya, sekarang semuanya serba langka gitu kan, segala macam beras, segala macam itu sebaiknya sih pemerintah juga memberikan langkah-langkah yang konkret seperti itu. Selain daging ayam, daging sapi di Pasar Rawamangun juga terpantau mengalami kenaikan signifikan. Di harga normal, pedagang biasanya menjual daging sapi dengan harga Rp120.000 per kilogram, namun saat ini mereka menjual daging sapi dengan harga Rp160.000 per kilogramnya. Nah pemirsa, itulah tadi seluruh perjalanan kita di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, yang memang diketahui bahwa masih ada sejumlah bahan-bahan pokok yang mengalami kenaikan. Tentunya diharapkan pemirsa hal ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah sehingga pada saat Hari Raya Lebaran tiba, seluruh masyarakat Indonesia bisa merayakan Hari Raya Lebaran dengan tenang dan juga nyaman. Dari Jakarta, Haidar Faisal, Agung Setia, TV One mengabarkan. Pemirsa, meski Lebaran masih 2 minggu lagi, namun ternyata sejumlah masyarakat sudah mulai memburu baju baru di Pasar Tanah Abang untuk dipakai saat Lebaran nanti. Beragam model, jenis, dan harga pun dapat dipilih langsung oleh pembeli. Dan berikut informasi dari rekan kami Fabiola dan juru kamera Mulya Rahman, langsung dari Pasar Senen, Pasar Tanah Abang, Jakarta. Dari tadi saya menyaksikan banyak banget masyarakat yang terus berdatangan ke area pasar tradisional Tanah Abang yang tepatnya ada di depan stasiun Tanah Abang. Nih tuh, ramai banget dari pagi hingga siang ini dan buka tadi sejak pagi hingga sore hari nanti. Karena pasar Tanah Abang ini memang memiliki banyak sekali varian harga dan juga gaya pakaian, seperti ada varian harga yang dari 85.000, 35.000. Dan mungkin jika pemirsa ingin baju-baju yang agak stylish, muda-mudi ya, yang kekinian, nih saya langsung lihat-lihat di sini nih sama tokonya RC Collection ya Bang ya. Bang siapa nih? Saya dengan Hendra. Bang Hendra. Ya. Bang, ini saya lihat-lihat kayaknya bajunya beda dari yang lain nih Bang. Betul. Bisa dijelaskan kan nih jualan apa nih? Jadi saya jual ini namanya produk yang bernamakan Ceruti Baby Doll Frisket Impor. Nah ini barang ini lagi booming, lagi viral di TikTok ya. Dan bahkan di Patun Hijab juga ada ini barang. Cuman kalau di sini kita dengan harga yang standar, normal ya. Dan barang bisa dicoba semua. Dan bahkan kita habis semua itu barangnya ya. Jadi untuk tahun ini itu luar biasa, sangat luar biasa ya. Untuk omsetnya jauh meningkat gitu. Dan bahkan untuk kemarin aja saya bisa mengeluarkan barang kuantiti hampir sekitar 500 piece ya. Paling laku yang kayak gimana sih model? Jadi kalau untuk produk ini semuanya di sini saya rata laku ya, dari gamis ataupun soft jean impor ya. Itu semuanya sama rata ya. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini memang luar biasa sekali ya. Dan bahkan dari saya mulai buka rolling sampai saya tutup itu bahkan ada yang belanja gitu. Dan kadang-kadang karyawan aja kasihan udah kelelahan, kecapean gitu. Oke, saya izin lihat-lihat kalau gitu ya Bang ya. Boleh. Ya, oke, nih, pemirsa saya ajak kalian untuk mengelilingi toko yang ada di sini. Nih ada Ibu pembeli ya, Ibu nyari apa Bu? Cari apa Bu? Nyari baju muslim. Nyari baju muslim, biar cantik ya Bu ya lebaran ya Bu ya. Oke, saya lanjut biar cantik cakep. Nah, ini emang cocok banget buat pemirsa yang mau menghabiskan uang THR-nya atau uang lebarannya buat tampil stylish dan cantik nantinya nih. Saya diajak ke dalam nih pemirsa. Oke, ayo kita ke kasir. Widih, rame banget ya Bu ya. Tuh. Halo dulu dong Bu, halo. Ibu cari apa Bu? Aku yang bagian tokonya. Rame banget ya dari tadi. Alhamdulillah. Nah lanjut, aku udah coba mengelilingi toko yang di sini. Sekarang saya mau lanjut cari toko lainnya nih yang di luar sana. Ayo pemirsa, saya akan ajak pemirsa di rumah untuk mengelilingi stasiun Tanah Abang, pasar tradisionalnya nih. Buka setiap hari dari pagi hingga sore. Tuh ramai banget varian harga, varian gaya pakaian. Ini memang menjadi opsi banyak masyarakat ya. Nih, ini saya makin ngiler nih di sini. Makin ke dalam ini makin banyak banget varian bajunya dan varian harganya. Saya kalau ke dalam takut pingsan nih pemirsa karena lagi puasa juga. Emang saya tidak bisa menghalangi rasa ingin belanja di sini. Rasa ingin jualan juga sebenarnya karena untungnya pasti besar banget di sini ya. Seperti itu tadi saya udah wawancara pembelinya, terus penjualnya juga menceritakan omset yang di sini emang lagi ramai-ramainya dan memang momennya sangat pas banget untuk baju lebaran kalian sekalian pemirsa di rumah.
Kalau gitu saya mau lanjut cari-cari lagi nih pemirsa. Saya nggak mau kehabisan kalah sama masyarakat di sini nih. Dari Jakarta, Hendra Febiola, Mulia Rahman, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam kabar siang hari ini. Saya Prima Alvernia pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Didukung oleh